Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ujan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta atau Viral Kusta. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan nih, Viral Kusta itu sebenarnya apa. Viral Kusta atau video tutorial program Kusta merupakan inovasi. Jadi program inovasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Jadi di Kabupaten Tegal itu kita semuanya OPD atau OPTD atau dinas-dinas itu disuruh mengembangkan inovasi-inovasi. Apa sih inovasi-inovasi untuk pelayanan publik, untuk memberikan edukasi lebih baik lagi, lebih luas lagi, untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi. Apa sih ada inovasi-inovasi apa? Nah, jadi banyak nih program-program inovasi yang dimiliki dinas-dinas di Kabupaten Tegal. Nah, salah satunya di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ini ada Viral Kusta, video tutorial program Kusta yang saya buat ini. Saya sendiri Bagus Yohan Maulana merupakan wasor Kusta. Wasor itu wakil advisor. Advisornya siapa? Ya kepala dinasnya. Nah, wakilnya saya, wakil advisor alias programmer. Jadi itu sebutan untuk programmer Kusta di Dinas Kesehatan di level kabupaten itu namanya wasor gitu. Wasor Kustanya adalah saya. Nah, latar belakang adanya Viral Kusta atau video tutorial program Kusta ini sebenarnya dari kebutuhan saya untuk mengelola program. Jadi mengelola program di levelnya Dinas Kesehatan ini kan menjadi fasilitator, menjadi tempat konsul orang-orang di programmer-programmer di puskesmas seperti itu. Nah, kebetulan programmer-programmer di puskesmas itu orang-orang yang baru itu banyak. Jadi udah regenerasi nih. Banyak programmer baru. Ya ada yang PNS, ada yang BLUD seperti itu. Dan setelah saya hitung, wah ini ada 16 programmer Kusta yang baru ya. Sedangkan puskesmas jumlahnya ada 29. Jadi lebih dari separuhnya itu programmer baru. Sebagai programmer baru tentunya kan harus banyak belajar, harus banyak bertanya. Nah, akhirnya mereka banyak bertanya nih, Kak Johan, ini Kusta tanda utamanya apa sih? Ini Kusta ini gejalanya apa sih? Kusta ini apakah ada tanda tambahan sih? Kusta ini nanti ada pengobatannya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan. Nah, waktu itu saya menjawab satu persatu, ya kan? By phone, lalu misalkan by WA, narasi dan sebagainya. Lah tetapi karena banyak programmer baru dan mereka cenderung menanyakan hal yang sama dan berulang-ulang seperti itu. Sedangkan penjelasan itu saya harus panjang lebar, harus diulang-ulang, ya kan, capek gitu kan. Nah, karena capek seperti itu akhirnya saya membuat inovasi. Dulu saya membuat pakai voice note. Voice note akhirnya bisa dideskripsikan dengan lebih mudah. Saya ngomong seperti itu secara bebas, saya beropini. Nah tentunya itu bisa di-share berulang kali kepada siapapun yang bertanya. Atau narasi, kalau ketika dinarasikan atau diketik itu kan lumayan panjang. Itu mulai cukup melelahkan seperti itu. Dan mungkin orang-orang juga ada yang tidak suka membaca. Nah, ya kan, orang itu kan ada yang tipenya visual, suka membaca, ada yang tipenya auditori, sukanya mendengar, atau kalau misalkan gabungan dari dua-duanya ada visual dan auditori. Contohnya itu adalah adanya video tutorial. Nah, tentunya akan lebih menarik, ya kan? Lah maka dari itu saya membuat video tutorial program Kusta. Nah, namanya saja tutorial. Berarti memang yang pertama ditujukan itu memang untuk para programmer, tutorial. Ini loh tutor program seperti ini, protapnya seperti ini, juklaknya seperti ini ya. Jadi memang latar belakangnya awalnya memang khusus ditujukan memang untuk para programmer. Bagaimana itu memudahkan saya dalam mengelola program, menjawab pertanyaan-pertanyaan di lapangan, kesulitan-kesulitan apa, ya kan, kebingungan-kebingungan programmer-programmer baru. Nah, itu latar belakangnya. Jadi saya bikin video tutorial program Kusta. Nah, untuk memudahkan itu, saya harus menguploadnya di YouTube. Nah, jadi awalnya seperti itu. Diupload ke YouTube sehingga kalau ada yang membutuhkan jawaban, saya tinggal share linknya. Ini loh, saya pernah bikin video tutorial ini. Ini loh, pertanyaanmu pernah saya bahas di YouTube seperti ini. Nah, itu sangat memudahkan saya untuk mengelola program. Ya, di tengah ini kan kita sedang menunggu nih pelatihan kapan ya, sampai dengan tahun 2024 ini aja belum ada pelatihan atau anggaran dari BOK ya, pusat ya, untuk BOK kabupaten biaya operasional kesehatan. Nah, alhamdulillah tahun 2025 nanti saya Kabupaten Tegal ini dapat anggaran. Jadi nanti 30 orang insya Allah akan kami berangkatkan ke Bapelkes atau Rumah Sakit Rehata di Kelet untuk pelatihan. Nah, pelatihannya juga singkat, itu paling 4 sampai 5 hari seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini di tengah menunggu adanya kepastian pelatihan dan sebagainya kan, sementara program harus berjalan, pelayanan harus berjalan, pengobatan harus berjalan, ya kan? Nah, seperti itu akhirnya kan muncul kebutuhan. Nah, jadi awalnya adalah karena muncul kebutuhan bagaimana sih tentang tata laksana programnya. Jadi kebutuhan tentang informasi yang memang harus saya jelaskan panjang lebar, karena penyakit Kusta ini kan bukan penyakit yang simpel. Jadi penjelasannya memang panjang. Makanya sampai dengan sekarang saya membuat video tutorial program Kusta ini aja sampai 100 lebih. Sekarang udah 115 kalau nggak salah.
Jadi latar belakangnya itu, mengapa sih ada video tutorial program Kusta ya? Itu latar belakangnya. Tujuannya jelas tadi, memberikan edukasi kepada programmer seperti itu. Nah, adapun pengembangannya itu seiring dengan berjalannya waktu. Ternyata ada video-video seperti itu ternyata menarik perhatian OYBMK, orang yang pernah mengalami kusta. Jadi akhirnya latar belakang awalnya itu yang tadinya mau buat programmer saja, ternyata melihat kebutuhan-kebutuhan lain di lapangan. Oh, ternyata orang-orang kusta tuh banyak yang nyimak video-video saya juga. Terus saya juga mengenal ada grup-grup Facebook seperti forum diskusi kusta. Di situ ada ribuan, 2000 lebih. Oh, YPMK, aktivis-aktivis programmer kusta juga di situ. Banyak yang berkeluh kesah karena ketidaktahuan, karena keterbatasan informasi, karena sosialisasi juga nggak sampai ke mereka. Akhirnya mereka bertanya. Lah, karena bertanya di situ kan akhirnya jawaban juga random. Jawaban ada yang dari sesama penderita, hanya berdasarkan pengalaman pribadinya saja yang mungkin tidak bisa digeneralisasi, ya kan? Ada juga beberapa narasumber di situ yang kadang komentar, kadang menjawab dan sebagainya. Nah, saya masuk ke situ sebagai salah satu narasumber di situ. Kalau ada yang nanya, saya juga bisa share link dari video-video yang sudah saya bikin. Nah, akhirnya ini tujuannya sudah bertambah. Yang tadinya hanya untuk programmer-programmer saja, tetapi tujuannya untuk sharing informasi kepada orang yang lebih luas, orang yang lebih banyak. Yang tadinya sharing informasi kepada programmer, tutorial, tetapi bisa berkembang seiring dengan adanya pertanyaan yang dari OYPMK, pertanyaan dari pasien-pasien atau keluarganya yang bingung. Akhirnya itu menjadi bahan materi. Nah, jadi kadang saya mau bikin materi juga kadang bingung nih, materi apa yang kira-kira dibutuhkan di lapangan ya. Tetapi gara-gara mereka, para OYPMK bertanya, ada pertanyaan tentang ini. Nah, akhirnya saya tahu kebutuhan di lapangan tuh apa. Oh, ternyata di lapangan itu resah, gundah gulana, gelisah, kebingungan karena ada permasalahan reaksi misalkan ya. Tema-tema tentang reaksi itu kan banyak, dan itu cukup banyak dikeluhkan oleh OYPMK. Nah, dari situ akhirnya saya mendapatkan insight, masukan-masukan tentang materi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan. Nah, akhirnya bisa mendapatkan masukan. Saya juga mendapatkan banyak wawasan baru. Mungkin ada kejadian-kejadian baru yang mungkin tidak saya jumpai di Kabupaten Tegal, tapi ada di kabupaten lain dan sebagainya. Itu membuat bahan-bahan materi-materi yang saya bikin di video tutorial program Kusta. Nah, itu akhirnya saya menjadi kaya akan materi. Saya terus belajar seperti itu. Akhirnya juga bisa saya share ke tujuan awal saya, yaitu untuk programmer. Jadi video-video ini tujuannya untuk kepada programmer dan akhirnya mendapat support, dukungan dari OYPMK, oleh penderita kusta, oleh aktivis-aktivis yang ikut bertanya juga di kolom komentar YouTube saya seperti itu. Jadi tujuannya jadi meluas nih. Yang tadinya hanya untuk programmer kusta, akhirnya bisa menjadi edukasi untuk OYPMK di luar sana, di luar Kabupaten Tegal juga, dan penderita-penderita yang dari Kabupaten Tegal juga ada yang komentar di situ. Jadi OYPMK yang di Kabupaten Tegal juga dapat manfaat, yang di luar juga dapat manfaat. Tujuannya akhirnya bisa meluas seperti itu. Nah, tujuan yang bisa meluas lagi adalah extended ya. Meluasnya tujuan ini adalah untuk sebuah sarana konsultasi tanya jawab. Jadi di YouTube itu kan banyak yang bertanya, terus saya menjawab. Nah, pertanyaan yang terbuka seperti itu kan memungkinkan orang lain yang melihat pertanyaan dan jawaban saya di situ bisa menjadi wawasan baru bagi mereka. Mereka juga belajar dari tanya jawab yang ada di Kusta, di viral Kusta. Nah, akhirnya tujuannya bisa melebar lagi menjadi tanya jawab, forum tanya jawab, sebuah jalur konsultasi untuk tanya jawab tentang Kusta seperti itu ya. Terus ada latar belakang, tujuan sudah. Terus penerima manfaatnya siapa ya? Yang penerima manfaat yang pertama saya sendiri. Justru saya sendiri, karena saya bisa tambah pinter ya kan. Ada pertanyaan, saya belajar lagi. Penerimaan manfaat yang paling besar justru saya sendiri. Saya tambah upgrade ilmu kustanya. Kalau bingung juga saya kan nanya-nanya senior. Kalau bingung saya nanya-nanya sesama programmer yang di luar kota, yang dulu mungkin pelatihan bareng, guru-guru saya yang di Kemenkes, yang di NLR dan sebagainya. Banyak narasumber saya yang saya mintai pertimbangan, saya mintai tolong kejelasan dan sebagainya. Nah, penerima manfaat yang paling besar adalah saya. Yang berikutnya, programmer Kusta Kabupaten Tegal sendiri. Jelas mereka banyak video-video yang saya bikin yang mereka belum pernah menerima materi-materi dari buku, yang tidak ada di Permenkes, yang tidak ada di Juklak Juknis. Oh, ternyata iya ada ya permasalahan seperti ini. Oh, ada materi-materi yang seperti ini. Nah, akhirnya mereka menjadi tercerahkan. Yang tadinya belum pernah pelatihan, ada 16 orang yang belum pernah pelatihan. Alhamdulillah dengan viral Kusta ini mereka mendapatkan banyak wawasan ya kan, dan itu sangat menolong mereka. Yang tadinya bagaimana sih tata laksana reaksi yang tidak adekuat itu seperti apa, bagaimana sih kalau misalkan dosis prednison naik turun, ketergantungan prednison bagaimana sih cara menyikapinya. Nah, mereka mendapatkan manfaat yang begitu banyak dari video-video viral Kusta ini ya.
Jadi semua permasalahan-permasalahan yang ada ditanyakan oleh programmer Kusta di grup WhatsApp programmer Kusta ini, saya menjadikan perhatian, oh ini saya jawab dengan video, seperti itu. Jadi semuanya terserahkan, sehingga saya berharap tidak ada kebingungan bagi programmer Kusta di Kabupaten Tegal. Di semua puskesmas semuanya harus ngerti tentang Kusta itu apa, tata laksananya seperti apa, ya. Meskipun Anda belum pelatihan secara formal, secara sistematis, secara komprehensif, paling tidak untuk kebutuhan-kebutuhan di lapangan, untuk kegawat daruratan medis di lapangan terkait reaksi misalkan, untuk bagaimana sih tata laksana program di lapangan, pemberian obat dan sebagainya, harus tahu. Jadi meskipun kita belum pelatihan, tetapi kan kebutuhan di lapangan itu ada. Pasien membutuhkan, pasien menanyakan, pasien kebingungan, dan itu harus dijawab gitu loh. Jadi Viral Kusta itu benar-benar solusi untuk kebingungan-kebingungan itu. Jadi yang menerima manfaat banyak. Selain programmernya di puskesmas ini, tentunya pasiennya juga mendapatkan manfaat, ya kan? Seperti itu, baik secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung ya tadi, setelah saya menjelaskan banyak tentang Kusta kepada programmer-programmer, sehingga programmernya bisa melayani dengan baik, urgensinya bisa terpenuhi, ya, urgensi kebutuhan pelayanan di lapangan. Ya, akhirnya si pasiennya juga mendapatkan manfaat. Yang tadinya ini gimana ya, menunggu keputusan, menunggu informasi, adanya berita atau adanya juklak-juknisnya dan sebagainya, akhirnya terjawab, sehingga pelayanan bisa lancar. Itu manfaat yang secara tidak langsung didapatkan oleh para OYPMK, orang yang pernah mengalami Kusta atau pasien-pasien Kusta di Kabupaten Tegal. Manfaat yang langsung yang bisa diterima oleh OYPMK adalah mereka bisa juga bertanya langsung melalui kolom komentar YouTube saya, bisa menyimak langsung, belajar dari saya. Nah, jadi teman-teman programmer Kusta di puskesmas itu saya bilang, ini video-video saya juga boleh di-share loh ke keluarga pasien, ke pasien, atau ada yang menanyakan tentang Kusta dan sebagainya. Jadi mereka programmer Kusta itu di puskesmas membantu juga mengedukasi, membantu untuk share, untuk berbagi, untuk mensosialisasikan video-video tutorial program Kusta saya. Ya, jadi manfaatnya meluas nih. Manfaatnya tadi sama pasien juga, keluarga pasien juga, atau misalkan barangkali ada perangkat desa, para tokoh masyarakat yang bertanya, ya kan, itu kan banyak juga, karena ini menarik perhatian mereka. Ini loh, di desa Anda itu Kustanya tinggi lah, mereka kan akhirnya bertanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, emang Kusta itu bagaimana sih? Nah, itu saat mereka bertanya, akhirnya bisa dijawab menggunakan link dari video-video saya. Nih jawabannya ini. Jadi manfaatnya meluas sampai ke masyarakat umum juga bisa mengetahui, seperti itu. Itu penerima manfaatnya. Lalu kegiatannya apa saja? Nah, kegiatannya jelas tadi, produksi video ini berarti sejak tahun 2023 ya, 2023 akhir. Nah, tetapi lebih kencang lagi saya di 2024 sampai dengan sekarang. 2022 akhir, lalu di 2023 full saya bikin sampai dengan sekarang 2024 juga saya masih bikin. Jadi paling banyak produksi memang di 2023. Makanya ini inovasinya adalah inovasi program di Dinas Kesehatan tahun 2023. Kegiatannya apa saja? Produksi konten-konten seperti ini. Konten seperti ini juga memang membutuhkan banyak skill ya. Saya ngomong seperti ini kan berarti public speakingnya juga harus oke. Terus ya, materi isi otak saya juga harus oke. Ya, terus menjawabnya juga harus kontekstual sesuai dengan apa yang diminta atau yang ditanya oleh para netizen atau orang-orang yang membutuhkan informasi dan sebagainya. Produksi seperti ini juga jarang orang bisa bikin produksi sebanyak ini, sampai 100 video lebih. Ya, itu kelebihan inovasi ini, Viral Kusta. Oke, terus kegiatan-kegiatan yang lain adalah di situ adalah sharing informasi, menjawab pertanyaan, semi konsultasi ya, konsultasi yang komprehensif tentunya mungkin di luar inovasi program Kusta ini. Itu berarti konsultasi kan harus komprehensif ya, mungkin harus 30 menit minimal, karena untuk mengetahui permasalahan kan harus tahu konteksnya, harus tahu ujung hulu hilirnya permasalahan ini di mana, riwayatnya seperti apa, ya kan, kondisinya di sana seperti apa. Itu yang namanya konsultasi secara intensif. Nah, kalau secara intensif ini mungkin bagian lain dari inovasi program Kusta. Tetapi yang bisa diupayakan di sini adalah tanya jawab singkat. Nah, tanya jawab singkat ada di misalkan kolom komentar YouTube. Ada yang nanya, langsung saya jawab. Yang nanya, saya jawab. Kalau misalkan ada yang butuh kirim gambar dan sebagainya, saya persilakan untuk ngirim ke inbox Facebook saya. Yang paling mudah itu kan seperti itu. Oh, ini Bagus Johan Maulana, ya udah cari aja di Facebook Bagus Johan Maulana, di inbox atau pesan masuk di situ ya. Nah, di situ juga kalau ada yang konsul saya jawab. Tapi itu lebih private ya. Nah, itu jadi agendanya ya seperti itu, membuat video, lalu sharing informasi, lalu tanya jawab ya, tanya jawab yang tidak begitu intensif konsultasinya. Itu kegiatan-kegiatannya. Dampaknya apa? Dampaknya banyak.
Dampak dari kegiatan Viral Kusta ini yang pertama bagi saya sendiri, saya tambah pinter, saya tambah upgrade ilmunya, saya ngomongnya tambah lancar, public speakingnya. Lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal juga terangkat namanya. Lalu dampak-dampak yang lain adalah programmer Kusta di Kabupaten Tegal yang ada di Puskesmas itu semuanya tercerahkan. Yang tadinya bingung-bingung mendapatkan informasi karena belum pelatihan, jadi tambah pintar, tambah pintar, tambah pintar. Jadi meskipun ada programmer baru belum pelatihan, tapi dia sangat-sangat cakap dalam mendeteksi dini adanya kusta, mengenali tanda-tanda kusta, mengenali tanda-tanda reaksi dan tata laksana kustanya, tata laksana reaksinya. Jadi jos, jago banget gara-gara sering melihat atau belajar dari video-video tutorial program kusta. Itu manfaat yang benar-benar saya rasakan ya. Kan kadang bingung di lapangan seperti ini, waduh ngajarinya harus bagaimana, ngajarinya dari mana, saya harus ngomongnya panjang lebar seperti itu. Nah alhamdulillah dengan adanya media Viral Kusta seperti ini sangat-sangat membantu tata laksana program kusta di Kabupaten Tegal. Jadi ini sangat langka kondisi-kondisi dijumpai. Coba bayangin kalau saya tidak membuat video tutorial program kusta seperti ini, kebingungan-kebingungan seperti itu jawabnya gimana? Ngetik panjang lebar juga capek, ngomong panjang lebar diulang-ulang juga capek, ya kan? Jadi sangat-sangat terbantu. Dinas Kesehatan terbantu, sayanya terbantu, programmer Puskesmas ya terbantu, pasti aja ya jelas-jelas terbantu karena adanya dengan informasi-informasi dari Viral Kusta ini menambah pengetahuan programmer, akhirnya bisa mengubah atau memperbaiki atau menyempurnakan tata laksana kasus di lapangan, pengelolaan program di lapangan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dampaknya sangat luas. Dampak yang lebih luas lagi adalah apa? Ya karena orang bisa tahu Dinas Kesehatan, oh ternyata seperti itu ya, oh pengelolaan program seperti itu ya. Jadi programmer teman-teman saya yang ada di luar kota, ya programmer Kusta yang lain juga bisa tambah tahu, oh bisa belajar nih dari Viral Kusta. Oh iya ya, ini termasuk inovasi juga ya, dipikir-pikir, oh bagus, ini akan menjadikan sebuah wawasan bagi mereka, inspirasi bagi teman-teman program Kusta yang lain. Oh ternyata iya ya, memang perlu seperti ini kondisi di lapangan, apalagi di luar Jawa dan sebagainya. Di Jawa saja banyak yang belum pelatihan program Kusta bagi programmer, apalagi di luar sana yang mungkin aksesnya lebih sulit, yang mungkin perjalanannya juga pertemuan offline juga lebih sulit, yang koneksi internetnya sulit, sehingga di sana pelayanannya Kusta nggak kebayang seperti apa nih. Banyak yang salah diagnosa, ada yang salah mendiagnosa reaksi, ada yang tata laksana reaksinya kurang sesuai protap dan sebagainya dan sebagainya. Ini tentunya adanya Viral Kusta ini akan sangat menginspirasi mereka. Oh iya ya, memang butuh ini seperti ini, butuh seperti ini. Kalau kita mengandalkan pelatihan saja, pelatihan saja satu orang aja anggarannya bisa sampai 6 juta juga bisa seperti itu ya. Kalau 6 juta dikali sekian, nah kalau kita mengandalkan anggaran-anggaran yang besar seperti itu ya, itu benar-benar di luar pengaruh kita, di luar apa yang bisa kita lakukan ya kan. Nah saya berpikir apa yang bisa kita lakukan ya seperti ini, makanya ini saya sebut inovasi ya. Nah tentunya jadi ini akan menginspirasi oleh teman-teman di luar sana, teman-teman programmer di Puskesmas di luar Kabupaten Tegal, programmer di Wasor di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang lain, dan juga Kemenkes juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi seperti ini. Oh ternyata sebenarnya ini yang bisa dibutuhkan dan bisa menjadi solusi dalam tempo cepat. Kalau misalkan hanya mengandalkan pertemuan-pertemuan offline seperti itu akan lama. Sedangkan kebutuhan ini sangat urgent di lapangan, kebutuhan tentang pengetahuan kusta baik untuk masyarakat maupun programmer. Jadi ini juga memberikan masukan kepada Kemenkes, mungkin barangkali akan mendesain sebuah program-program, merencanakan kegiatan-kegiatan bagaimana sih sharing knowledge, atau mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan kusta yang komprehensif, lebih komprehensif materinya padat tetapi dalam bentuk online seperti ini, mungkin memberikan sebuah kanal komunikasi tanya jawab langsung kepada masyarakat dan sebagainya. Yang jelas akan banyak ide-ide banyak yang lahir setelah adanya inovasi ini. Jadi akan lahir inovasi-inovasi baru lainnya sebagai pengembangan dari inovasi ini. Demikian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat, semoga menjadi inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, manfaatnya secara luas. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.